Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga cabai dan bawang merah melonjak. Seorang pengacara ditangkap polisi karena memiliki ganja seberat hampir setengah kilogram. Polisi menangkap tersangka perampokan seorang wanita di Tejakula, Buleleng. Salam budaya, salam kebajikan, rekan-rekan pers yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka Iputu Nova ditangkap polisi di rumahnya di wilayah Dalung, Badung. Pengacara ini ditangkap setelah polisi mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita ganja seberat 495 gram. Kapasitas yang bersangkutan sebagai tersangka dalam hal ini kan kita proses bersangkutan selaku profesinya sebagai pengacara atau lawyer ya. Untuk pengembangan yang lebih lanjut tetap perlakuan sebagai tersangka. Jadi tidak ada perbedaan, semua persamaan di muka hukum. Proses penangkapannya BB-nya banyak beredar, ada yang 300, ada yang 3 gram. Sebenarnya berapa sih BB yang diamankan dari pihak kepolisian? 495 gram. Itu dengan BB sebanyak itu dia perannya apa dan? Masih pengedar apa masih memiliki. 100 masih memiliki dan menggunakan. Untuk pengembangan lebih lanjut, mohon waktu dari petugas. Ada laporan dari masyarakat, ya diterima oleh Polsek Denbar, kemudian dilakukan penuntutan dan dilakukan penangkapan. Nah, ditangkap dia sendirian atau ada yang lain, tersangka yang lain? Ada yang lain atas nama inisial S, kemudian dikembangkan langsung ke si N, ya si N, kemudian dilakukan upaya oleh Polsek Denbar dan kita sudah menerima sejumlah BB sekian. Polisi menyatakan tersangka sebagai pengguna narkoba. Tersangka terancam pidana maksimal 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polisi masih mendalami kasus dugaan pembunuhan seorang pria di Jalan Pidada, Denpasar. Polresta Denpasar telah memeriksa sejumlah bukti yang ditemukan di lokasi. Korban diketahui berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kita lakukan penyidikan, ya. Ya luka seperti yang sudah disampaikan kan ada bagian dari kepala korban yang luka, kemudian dari kendaraan juga ada kerusakan untuk penyebab dan sebagainya. Tolong diberi waktu penyidik dan penyelidik kami masih di lapangan untuk ngecek. Ada barang bukti alat yang digunakan? Tidak ada, belum ada. Semua yang terkait dengan TKP pasti diamankan ya untuk dipelajari, termasuk mungkin radius sekitar. Mohon bantuan support dari rekan-rekan lah, dukungan, doa, semoga segera terang apakah ini suatu kejadian pembunuhan atau penganiayaan berat ataukah laka kah atau apa. Kita mohon waktu. Di tes korban nama saya masih ini, tapi untuk asal dari luar Pulau Bali. Ya. Dari mana tepatnya? Dari daerah Sumba kalau nggak salah. Warga Ubung Denpasar dihebohkan dengan penemuan mayat pria di Jalan Pidada 1 hari Minggu pagi lalu. Di sekitar korban ditemukan beberapa batang kayu serta sebuah motor.
Jenazah korban masih disemayamkan di RSUP Sanglah, Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Aduh, di mobil Raga, weh. Aduh. Mundur, Pak. Mundur aja, Pak. Nanti kena kucing. Penganiayaan terhadap sepasang kekasih oleh 3 pelaku terekam kamera warga. Penganiayaan terjadi saat kedua korban melintas di Jalan Raya Pemogan, Denpasar. Salah satu tersangka kemudian menggoda korban, namun tidak dihiraukan. Saat kedua korban berhenti di lampu merah Tuku Bar, ketiga tersangka turun dari mobil dan menganiayanya. Ketiga tersangka mengaku melakukan kekerasan di bawah pengaruh minuman keras. Tempat Mahendra Data, tepatnya di Simpang 4 Burger King, di mana para pelaku secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Andre Habib Ramadan dan Lubita Sadi. Di mana kronologisnya pada saat korban sedang berboncengan dari arah barat, itu sempat digoda oleh para pelaku, tetapi tidak dihiraukan. Lalu pada saat di traffic light depan Pizza Hut, kembali korban dan pelaku ketemu. Salah satu pelaku mengacungkan jari tengah itu kepada korban, tetapi tidak ditanggapi. Lalu salah satu dari pelaku keluar dan melakukan pemukulan. Untuk motif, jadi mereka spontan. Kejadian ini spontan, di mana para pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol. Jadi tidak ada motif pribadi antara pelaku dengan korban, itu tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah bertemu sebelumnya, tidak pernah ada permasalahan sebelumnya. Ketiga tersangka terancam pidana 5 tahun penjara karena melanggar pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.